Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Pekerja Kampus. Lewat channel ini, kita akan berdiskusi mengenai teknik menulis dan isu pembangunan terkini. Bersama saya, Hardian. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Pekerja Kampus, khususnya dalam program kelas menulis. Nah, pada sesi kali ini, kita berjumpa di episode ketiga. Sesi kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari 2 episode sebelumnya. Di episode pertama kemarin kita sudah mengenal tentang apa itu isi. Terus yang kedua kita kemarin belajar mengenai bagaimana cara membaca cepat yang teman-teman bisa gunakan untuk membaca berbagai literatur yang nantinya juga akan digunakan teman-teman untuk melengkapi isi ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti membuat isi. Ini kita mulai ke intinya. Kalau kemarin masih kenalan isinya, sekarang kita mulai ke intinya. Tapi khususnya kita di sesi kali ini kita akan membahas di bagian yang pra penulisan, khususnya pada bagian membuat argumen dan outline gitu. Oke. Siap-siap semuanya, silahkan disediakan catatannya dan jangan lupa nanti kalau teman-teman memang masih bingung tentang apa itu yang ada konsep yang masih belum bisa dipahami dan lain sebagainya, silahkan komen di bawah ya. Teman-teman nggak usah segan-segan, nanti jika ada pertanyaan nanti akan segera saya tanggapi seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, pertama kita akan membahas soal argumen. Apa itu argumen? Seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, mungkin sudah sedikit spoiler ya tentang apa itu argumen. Argumen itu sesuatu yang sangat penting dari sebuah tulisan, atau kita bisa sebut sebagai, kemarin saya bilang itu adalah jantungnya tulisan ya gitu ya. Tanpa ada itu ya tulisan nggak bisa hidup atau ya mati gitu. Itu nggak ada artinya lah kayak gitu. Terutama ini saya membicarakan konteksnya pada tulisan akademik ya, tulisan untuk kegiatan akademik, untuk riset, tulisan ilmiah dan lain sebagainya kayak gitu. Argumen ini sangat penting. Beda untuk cerpen, mungkin cerpen memang ada mungkin 1-2 beberapa cerpen yang memang ada argumennya, tapi seringkali cerpen juga ada juga novel juga. Tapi seringkali mereka memang lebih kepada cerita yang berjalan seperti itu. Beda dengan tulisan akademik seperti esai, artikel jurnal dan lain sebagainya. Oke. Mari kita langsung mulai, nggak usah berlama lagi. Apa itu argumen? Kita bisa sebutkan bahwa argumen itu sebuah inti utama dari sebuah tulisan, atau kita bisa ibaratkan peta untuk memahami tulisan kita. Kita bisa ibaratkan tulisan kita itu adalah sebuah daerah baru bagi pembaca ya. Sebagai pembaca, tulisan kita kan bisa dianggap sebagai daerah baru yang belum pernah dieksplor. Tentunya dia nanti kesusahan untuk memahami rutenya kemana ya gitu. Nah, untuk bisa melalui daerah baru ini, tentunya seorang pembaca atau seorang tadi itu membutuhkan peta tadi, supaya tahu nanti ke arahnya kemana, belok kanan di bagian mana, ambil jalur di mana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, oleh karena itu tadi fungsinya argumen itu seperti peta ya gitu. Dan karena itu bersifat peta, berarti itu harus jangan sampai itu menyusahkan pembaca kita. Usahakan kalau pembaca itu sudah menemukan argumen kita, seperti teman-teman kemarin di teknik membaca cepat itu kan, kalau udah ketemu argumennya, usahakan supaya pembaca itu langsung tahu, nanti kalau mau ke arah mana itu lewatnya mana gitu. Atau tulisan ini tuh kok kayak gini toh, nanti dia itu mau ke sini dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu ada apa saja sih di argumen utama ini yang untuk menunjukkan pembaca tadi. Yang pertama tentunya itu adalah isu atau masalah yang akan diangkat. Argumen itu selalu ada masalah utamanya ya kayak gitu. Ini tuh tulisan mau ngomong apa sih kayak gitu. Nah, itu pasti jelas ya argumen itu ada isunya. Yang kedua itu ada teori atau konsep yang digunakan. Nah, ini nanti umumnya untuk teman-teman yang sedang nyusun riset kayak gitu, argumen utama nanti biasanya teman-teman akan perlu memasukkan konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini, supaya orang-orang tahu, dia ini membahas masalah ini menggunakan konsep ini. Contohnya kayak membahas masalah alih fungsi lahan di sebuah wilayah
menggunakan teori gentrifikasi kayak gitu, atau membahas soal bantuan langsung tunai menggunakan teori conditional cash flow kayak gitu. Nah itu kan berarti otomatis pembaca udah langsung tahu itu, pembaca kan udah dia pakai teori ini. Nanti kalau pembaca itu memang memerlukan teori ini, dia langsung akan follow up kayak gitu. Itu kayak gitu. Terus yang ketiga, nah ini cara pandang menulis atau bisa disebut perspektif atau sudut pandangnya ya. Nah ini adalah sikap kita, seperti yang kemarin seperti yang saya bilang, ini tuh ada kayak essay itu selalu punya sifat atau selalu punya sudut pandang tersendiri. Dia itu bisa setuju atau tidak setuju terhadap sebuah masalah. Dia itu bisa kontra atau dia itu pro terhadap sebuah masalah. Misalkan ada yang kontra vaksin, terus ada yang pro vaksin ya gitu. Nah, keduanya bisa memiliki isi yang sama-sama tentunya dengan teori yang mereka gunakan dan penjelasan yang mereka gunakan. Misalkan yang pro vaksin itu menggunakan teori bahwa kalau manusia divaksin itu nanti akan meningkatkan kekebalan tubuh bla 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 kayak gitu. Sedangkan orang yang kontra vaksin mengatakan bahwa kekebalan tubuh manusia itu sebenarnya sudah cukup bagus untuk melawan virus bla bla bla. Nah kayak gitu. Karena ada dua pandangan dan itu akan berdebat. Jadi kayak berdebat tapi lewat tulisan ya gitu, dan itu akan menjadi lebih elegan daripada kita debat kusir kayak di acara-acara TV yang ya itulah pokoknya yang nggak ada ujungnya kayak gitu. Nah oke, itu yang pertama. Terus yang poin kedua adalah kita bisa mengibaratkan argumen itu kayak janji seorang penulis kepada pembaca. Tadi udah peta, yang kedua adalah janji. Kenapa kok janji? Karena ketika kita udah menghadirkan tadi 3 konten di sini, atau ada isu, ada konsep, teori, sama sudut pandang kita. Jadi ketiga hal ini itu nanti kita perlu kita pertanggungjawaban dalam tulisan kita. Maksudnya gimana dipertanggungjawabkan? Ya artinya tulisan kita ya memang harus membahas ketiga ini, nggak kemana-mana. Nggak kok tadi bilang mau bahas soal apa tadi? Misalkan mau bahas soal tadi alih fungsi lahan terus pakai teori gentrifikasi, atau mau membahas soal pembukaan investasi misalkan lah, kebijakan investasi terus pakai teori deregulasi kayak gitu. Nah ya udah, yang hadir dalam tulisan kita ya dua ini toh, nggak kok melenceng tiba-tiba mau membahas soal pembukaan kebijakan investasi, tapi di sini tiba-tiba pakai kebijakan misalkan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat. Nah itu kan nggak masuk kayak gitu. Jadi janjinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Atau mau membahas tadi kebijakan investasi, terus dia janji mengatakan pakai teori deregulasi, tapi ternyata di tulisan nggak muncul teori deregulasi, malah munculnya teori implementasi kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi harus dipertanggungjawabkan, harus sama lah antara argumen sama yang di tulisan. Terus yang kedua, konsisten. Itu tadi, berarti kalau udah ada cuma yang teman-teman misalkan posisi teman-teman tadi itu kayak gitu, misalkan teman-teman kontra terhadap teman-teman pro aja deh, pro terhadap vaksin ya gitu, pakai teori yang tadi. Nah otomatis ya dari awal sampai akhir ya teman-teman posisi tulisan teman-teman ya pro terus, jangan sampai kontra gitu. Boleh kita menyinggung pandangan kontra, artinya menuliskan pandangan kontra ya, itu akan menjadi lebih bagus karena orang-orang menyebutnya nanti akan cover both side ya. Jadi kayak kita hadirkan dulu pandangan mereka, tapi kita tentu punya sangkalan terhadap pandangan mereka kan. Nah, itu yang membuat posisi tulisan kita tetap istilahnya pro tadi kayak gitu. Itu ada dua hal dari argumen. Nah selanjutnya, cara paling gampang membedakan argumen sama kalimat deskripsi ya, itu adalah tentang maksud saya cara paling gampang untuk menemukan atau membedakan argumen dengan hal yang lain itu adalah membandingkan argumen dengan deskripsi atau kalimat deskripsi atau karya deskripsi atau artikel deskripsi. Jadi kan ada kemarin argumen artikel essay, artikel pendek atau membuat essay kayak gitu. Nah essay ini kan artikel berargumen, ada juga karya deskripsi, jadi cuma menerangkan kayak gitu toh. Nah cara mempermudah argumen itu ya tadi dilawankan dengan deskripsi tadi. Apa bedanya? Pertama itu adalah yang tadi, argumen itu selalu argumen utama itu selalu ada pro kontranya, jadi kalimatnya itu ada tendensinya kayak gitu. Maka misalkan kayak gini, kemiskinan disebabkan oleh misalkan
karena tidak adanya akses terhadap modal, karena tidak adanya akses terhadap pendidikan, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kan ada sudut pandangnya sendiri ya. Dia mengatakan bahwa miskin itu sebabnya ini gitu loh. Nah sedangkan deskripsi itu bedanya kayak gini. Dia bilang bahwa kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari kayak gitu, atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah itu kan satu kan menggambarkan dan satu menunjukkan tadi bahwa ini sebabnya ini gitu. Kemiskinan ini terus sebabnya itu, atau kemiskinan bisa membuat seseorang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah itu kan juga ada juga kayak gitu. Jadi ada posisinya kayak gitu. Atau contoh lain yang lebih gampang lah ya, di sini ada misalkan gudeg. Orang tahu gudeg ya? Itu adalah makanan yang terenak. Tentu kalau dilempar argumen kayak gini akan selalu muncul pandangan kontra kan ya, terutama untuk orang-orang yang nggak suka manis ya gitu. Masa iya gudeg itu makanan yang terenak? Enggak lah, makanan terenak itu yang pedas kayak gitu, apa mie gacoan kayak gitu, terus apa ya, seblak kayak gitu. Itu kan beda-beda kayak gitu. Nah itulah argumen tadi, selalu ada kontranya kayak gitu. Dengan kalau yang deskripsi, kalau kita bandingan nanti ada gudeg itu adalah makanan yang terdiri dari sayur nangka, ayam bacem, dan krecek kayak gitu. Dah itu adalah deskripsi. Beda kan, kita bisa lihat. Kalau kayak gini tadi, orang akan ya cenderung setuju kan ya, cenderung ya udah deh memang itu gudeg itu memang isinya itu tadi kayak gitu. Nah itu tadilah cara membedakan argumen supaya lebih gampang, itu adalah kita membandingkan dengan deskripsi kayak gitu. Nah kita langsung aja ya mulai bagaimana cara membuat argumen biar nggak lama-lama. Pertama, satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah argumen yang baik seperti yang saya bilang tadi itu selalu memicu perdebatan dari pandangan lain. Jadi jangan khawatir kalau argumen teman-teman itu mendapat dibantah lah ya, enggak, istilahnya dilawan, enggak gitu kayak gitu, enggak gitu, itu kan menurut pandanganmu dan lain-lain. Nah justru itu yang bagus, karena ya tadi itu berarti orang lain bisa menangkap pandangan kita. Oh ya benar, dia tahu posisi kita itu di sini sehingga dia tidak sepakat atau dia punya pandangan lain kayak gitu. Nah itu kan justru bagus itu. Namun argumen yang terbaik, argumen yang paling baik itu adalah itu akan membuat si pembaca itu akan menjadi lebih yakin tentang pandangan kita. Sorry, ini typo ya pandangannya. Jadi pandangan kita. Jadi kayak kita itu membuat pembaca itu menjadi lebih, karena tadi ya argumen yang baik, dengan kita membuat argumen tadi terus dibandingkan dengan argumen orang lain, ketika pembaca itu membaca dua-duanya, dia akan lebih yakin punya kita, kayaknya ini lebih make sense deh. Nah itulah argumen yang terbaik kayak gitu ya. Nah terus gimana cara membuat argumen yang terbaik? Nanti seiring dengan waktu teman-teman akan terbiasa lah untuk membuatnya. Nah kita mulai dulu dari step-step paling dasar cara membuat argumen. Pertama, cara yang paling gampang untuk membuat argumen itu adalah memulai dengan membuat pertanyaan, teman-teman. Jadi tadi argumen itu akan enak kalau dimulai dengan pertanyaan. Misalkan teman-teman dihadapkan pada sebuah kondisi ya, di sini misalkan konteksnya adalah pemilihan kepala daerah. Ada pertanyaan kayak gini, dosen memberikan kalian coba buatlah isi tentang pemilihan kepala daerah kayak gitu misalkan. Terus teman-teman bingung ini gimana cara mulainya. Nah, kita mulai aja dengan pertanyaan. Oke, kepala daerah. Kita kaitin nih sama apa sih yang sering kali dikaitkan dengan pemerintah apa daerah. Dia kan suka menebar janjinya kan suka menyelesaikan masalah. Oke, kita mulai aja. Kita hubungkan apakah pemilihan kepala daerah itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah itu. Nah, kita udah membuat pertanyaan itu nih. Nah, terus kita jawab nih, kira-kira menurut kamu gimana nih? Menurut saya gitu. Menurut pandanganku. Aku setuju sih. Mungkin karena tadi kalau kita memilih kepala daerah yang bagus, nanti masalah di sini akan selesai gitu. Terus coba kawan lain juga diajak kayak gitu. Terus lihat lagi, nggak sepakat sih. Aku nggak sepakat karena pada dasarnya sebaik apapun pemilih kepala daerahnya, tapi kalau organisasinya masih bobrok ya sama aja kayak gitu. Nah itu tadi, itu kan ada satu pertanyaan yang tadi setuju atau enggak, nah terus memunculkan dua pandangan. Dari dua pandangan tadi, dua jawaban tadi, tinggal nanti kita kembangkan. Contoh lagi yang lain, ada pertanyaan. Biasanya gampangnya itu pertanyaannya setuju atau tidak kayak gitu teman-teman.
Misalkan yang pertama, setuju pembangunan ibu kota itu akan meratakan pembangunan? Sebagian orang pasti akan menjawab oke, setuju, karena kan dia dibangun di tengah Indonesia, di daerah tertinggal atau cukup dalam kayak gitulah ya, tidak seperti yang sekarang kayak gitu. Tapi yang lain katakan enggak, belum tentu sih, memang fisiknya ada di sana, tapi kalau memang dia enggak bisa menciptakan multiplier effect kayak gitu, enggak bisa menciptakan efek pada masyarakat sekitarnya, ya sama aja dia kan nggak akan membawa pembangunan kayak gitu. Nah itu kan beda-beda lagi. Nah silahkan nanti masing-masing jawaban itu dikembangkan gitu. Kayak gitu ya. Itu adalah cara mulai untuk membuat argumen. Oke, sekarang kita ini sih. Kita di sini ada beberapa contoh soal argumen. Pertama, kita bisa pelajari bareng-bareng. Memilih kepala daerah yang tepat akan menyelesaikan semua permasalahan. Nah ini ada yang pro. Ini kita bisa katakan dia pro soal ini tadi, bahwa kepala daerah itu mampu menyelesaikan masalah yang ada sana. Terus yang kedua, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan akan dapat meratakan pembangunan. Ini dia juga pro jawabannya. Terus yang ketiga, memberikan pelatihan wirausaha merupakan alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah ini dia pro terhadap pelatihan kewirausaha dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Apa kontranya? Kita bisa cari. Kontranya adalah misalkan belum tentu pelatihan kewirausahaan itu dapat menyelesaikan masalah kemiskinan, karena melatih saja tanpa memberi modal itu sama saja cuma memberikan istilahnya kail tanpa umpan lah ya, kayak gitu. Kail tanpa umpan kayak gitu. Terus yang ini ada lagi, perkembangan teknologi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Setuju nggak sih kayak gitu? Dia di sini setuju sih, karena ya tadi dia bilang bahwa perkembangan teknologi itu bisa meningkatkan pembangunan. Kalau ya sepakat, tinggal nggak sepakat aja kayak gitu. Terus ini ada juga korupsi terjadi karena kurangnya pengendalian diri pegawai. Berarti dia sepakat bahwa pengendalian diri pegawai itu adalah masalah utama dari munculnya korupsi. Ada lagi kontranya, gimana kalau di sini kontranya? Enggak, korupsi ini terjadi karena adanya misalkan sistem kayak gitu. Sistem yang memang memaksa orang untuk korupsi kayak gitu. Itu bisa juga. Itu yang kontra misalkan. Terus yang di sini, krisis ekologi dapat berkurang ketika kita melaksanakan gaya hidup minimalis. Sedangkan ini yang pro ya. Terus yang kontra bisa dikatakan kayak gini. Belum tentu kita melakukan gaya hidup minimalis membuat krisis ekologi berkurang, karena sama saja perusahaan-perusahaan masih mengeksploitasi alam dan menciptakan polusi yang tinggi kayak gitu. Itu juga bisa. Terus yang selanjutnya ini, UIT berhasil meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat. Nah ini yang pro ya, dia pro tetap terhadap UIT. Yang kontra UIT, enggak, ternyata UIT justru membuat hak demokrasi, hak berbicara, hak menyuarakan pendapat masyarakat semakin terbatas kayak gitu, karena dengan adanya pelaporan dan lain sebagainya kayak gitulah. Kemudian disahkan tadi. Terus yang terakhir, kekerasan seksual di kampus akan dapat berkurang ketika diterapkan aturan berpakaian. Nah ini sepakat nggak teman-teman? Kalau di sini dia sepakat posisinya, dia sepakat bahwa kekerasan seksual itu akan hilang kalau aturan kita ke kampus itu pakaiannya diatur, misalkan pakai seragam gitu ya, pakai kayak SMA dulu lah kayak gitu. Nah sepakatnya ada juga kalau di sini yang nggak sepakat itu kayak belum tentu pengaturan seragam akan membuat kekerasan di kampus berkurang, karena masalah utama dari kekerasan seksual itu adalah di relasi kuasa kayak gitu juga ada. Itu yang kontranya ya kayak gitu. Oke, itu tadi beberapa contoh argumen. Setiap argumen ini nanti bisa dijadikan sebuah judul IC gitu. Misalkan kepala daerah dan permasalahan daerah, itu yang judulnya pertama. Terus yang kedua, ibu kota baru dan pemerataan pembangunan. Terus di sini pelatihan wirausaha dan penyelesaian kemiskinan. Terus juga di sini peningkatan teknologi dan partisipasi masyarakat gitu. Korupsi dan pengendalian diri pegawai. Jadi bisa dijadiin judul kayak gitu. Ini juga bisa jadi judul skripsi loh ya, kalau teman-teman yang ada di bidang ini kayak gitu ya. Oke, kita bergerak ke selanjutnya. Nah, itu tadi kita baru ngomong soal argumen ya. Argumen itu baru sederhana aja. Ada sebuah kalimat yang punya posisi gitu. Nah, sekarang kita naik levelnya. Naik levelnya adalah ke argumen tulisan atau argumen yang ilmiah kayak gitu.
Kenapa ilmiah? Ya tadi karena kita di bidang akademik kita menjawab permasalahan kan selalu dengan data dan teori ya, kayak gitu. Jangan kok debat kusir nggak jelas di internet kayak SJW gitu. Itu bukan tidak mencerminkan seorang akademisi sekali. Oleh karena itu tadi apa sih yang membedakan kita sama mungkin buzzer, mungkin penyebar teori konspirasi ya? Kita menggunakan data sama teori. Yang jelas teori. Data mungkin memang banyak orang menggunakan, tapi teori jarang digunakan orang, jarang dikuasai orang lah untuk menjelaskan sebuah masalah kayak gitu ya. Nah, ini namanya adalah argumen atau bahasa ininya aja, thesis statement. Atau kita bisa menjelaskan di sini adalah argumen untuk sebuah artikel ilmiah. Nah, ini beda sama argumen yang tadi. Kalau yang argumen tadi kan cuma ada posisinya, kalau di sini dia udah ada argumen plus alasan penjelas. Ini ya bedanya ya. Jadi ada plus alasan penjelasnya. Nggak cuma mengatakan saya nggak setuju. Oke, kayak itu that's it itu cuma apa ya? Cuma itu adalah argumen. Tapi nggak setuju karena apa? Nah, itu harus dijelaskan ya gitu ya. Ini yang contoh yang pertama. Yang tadi yang masih soal pemilih kepala daerah ya. Pemilih kepala daerah yang tepat akan menyelesaikan semua permasalahan karena itu kan tadi ininya argumennya. Memilih kepala daerah akan menyelesaikan semua permasalahan. Jadi dia setuju bahwa pemilihan kepala daerah itu dapat menyelesaikan sebuah permasalahan di daerah. Alasannya apa? Ya, karena kepemimpinan akan menentukan kinerja pemerintahan. Nah, teman-teman saya di awal tadi kan ada bilang kalau argumen itu ada isu, ada teori, sama apa lagi? Isu, teori, sama cara pandang. Nah, di sini cara pandang itu kita lihatnya secara keseluruhan ya, implisit. Isunya di sini adalah kepala daerah dan permasalahan. Nah, ini teorinya yang dipakai adalah kepemimpinan dan kinerja pemerintahan. Dan kepemimpinan dan kinerja pemerintahan itu adalah yang menjadi nanti teori ini adalah menjadi alasan penjelasnya. Jadi, mulailah kita di sini karena teman-teman udah mengenal IC, marilah kita menggunakan menyusun pendapat kita itu berdasarkan alasan penjelas yang dasarnya itu adalah teori gitu teman-teman. Kalau teman-teman udah terbiasa kayak gitu, nanti secara perlahan teman-teman akan terasa dan kualitas intelektualitas teman-teman itu akan terlihat makin lama makin meningkat. Teman-teman coba aja lihat, buktikan nanti. Nah, ini ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini, pembangunan ibu kota negara baru akan mendapat meratakan pembangunan. Ini argumennya. Terus ini alasannya, karena di sini akan menghadirkan fasilitas publik dan menarik investasi. Nah, ini ada dua alasan penjelasan. Di sini ada alasan penjelasan pertama soal teorinya adalah pemerataan fasilitas publik. Yang kedua adalah soal daya tarik investasi gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pelatihan wirausaha akan meningkatkan menjadi sebuah solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Karena ini alasannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat membuat pendapatan mereka rendah. Nah, ini dia pakai teorinya soal literasi finansial ya, orang bisa menyebutnya kayak gitu. Terus yang ketiga, perkembangan teknologi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, alasannya mengapa? Karena masyarakat dapat langsung memberi saran melalui media. Jadi ini partisipasi melalui media ya. Konsepnya dia pakai di sini. Terus yang ini korupsi dipicu oleh pengendalian diri pegawai karena dia pakai teorinya adalah soal karakter dan sifat yang menentukan tindakan individu. Terus yang kedua, krisis ekologi akan berkurang bla 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 karena dapat mengurangi produksi daya dari pembangkit berbahan alam. Dia pakai teorinya soal konsumsi daya individu ya, kayak gitu. Terus selanjutnya, UTW berhasil meningkatkan kualitas demokrasi karena menjamin kebebasan pendapat masyarakat. Nah, di sini dia konsepnya soal penjaminan kebebasan pendapat. Terakhir, kekerasan seksual akan berkurang karena adanya aturan pakaian. Nah, karena dia konsepnya adalah karena pakaian tidak sopan itu menjadi penyebab kekerasan seksual. Di sini dia pakai teorinya bahwa soal atribut atau penampilan itu mempengaruhi kekerasan seksual muncul. Sepakatkah dengan argumen ini? Bagaimana pendapat kalian? Coba teman-teman coba nanti susun ya. Coba susun argumen lawan dari argumen-argumen ini. Silahkan tulisan di bawah untuk nanti saya lihat mana yang udah oke, mana yang nggak oke gitu.
Ya gitu ya. Coba nanti dicoba silahkan. Kalau saya sendiri sih nggak sepakat ya dengan semua ini. Meskipun saya bikin contohnya, saya buat contoh di sini yang membuat teman-teman mudah untuk membantahnya. Silahkan cari argumen yang bisa untuk yang mendebat dari beberapa argumen di sini. Oke. Terus selanjutnya, kita akan membuat outline. Tapi kita stop sampai di sini dulu aja untuk episode kali ini, karena membuat argumen sendiri itu cukup berat dan memang membutuhkan semua membutuhkan latihan sih, tapi memang itu udah sebuah step yang cukup berat dan itu memang cukup penting sih teman-teman. Ketika teman-teman argumennya udah oke, insya Allah nanti ke belakang itu juga akan selesai semua, karena teman-teman tinggal mengembalikan. Kalau teman-teman ketika nulis terus bingung, ini nyambung nggak ya, ini tulisan saya bagus nggak ya, nanti tinggal istilahnya dihubungkan lagi aja dengan argumennya. Ini sama argumen saya cocok nggak sih, nyambung nggak sih, masih masuk batas-batasnya nggak sih? Oh masih masuk, berarti oke, masih kayak gitu. Oke, itu ya untuk episode kali ini. Jangan lupa tadi silahkan coba untuk buat argumen pendebatan argumen di sini dari berbagai argumen di sini. Silahkan buat argumen lawannya atau kontranya. Ini tadi saya bikin pro semua, silahkan bikin yang kontranya. Silahkan komen ya, ketik komen di tuliskan argumen versi kalian, bebas buat teorinya. Nanti teorinya nggak usah teori yang sedetail itu, teman-teman cuma kira-kira aja, nggak apa-apa kayak gitu. Oke, sampai sini terima kasih teman-teman telah ikut menyaksikan materi ini tentang membuat argumen. Nah, kita akan lanjutkan untuk membuat outline di materi video berikutnya. Akhir kata, maaf apabila ada kata yang tadi salah di sini dan contoh yang mungkin menyinggung masing-masing teman. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain, dan jangan lupa klik suka juga untuk teman-teman jika menilai video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.